Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala telah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada satu pun yang bisa memberi petunjuk. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, pada saat ini Allah taala masih kekalkan kita dalam iman Islam, dalam hidayah, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk menghadiri kegiatan safari fajar yang tentunya lebih banyak lagi faedah yang akan kita dapatkan. Selain kita mendengarkan tausiah, dapat bersilaturahmi, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan di dalam setiap majlis. Bertambah iman kita, bertambah ilmu kita. Dalam majlis ini tentu paling tidak wazakir fa inna zikro tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi bertambahnya keilmuan kita, bertambahnya iman kita itu mendatangkan faedah. Tentunya faedah pada diri kita dan mungkin akan memberikan faedah kepada orang-orang di sekitar kita. Karena manusia ini adalah makhluk sosial, senantiasa berinteraksi. Dia bisa mempengaruhi orang yang di sekitarnya. Kalau dia dapat mempengaruhi orang di sekitarnya dengan kebaikan, maka betapa banyak kebaikan itu tersebar. Tetapi kalau sebaliknya, karena keadaan keimanan yang buruk sehingga amal yang dilahirkannya pun buruk, dan ini akan mempengaruhi orang di sekitarnya, maka keburukan itu akan tersebar. Jadi tersebarnya kebaikan ini karena adanya orang yang membawanya, yang menyampaikannya, adanya orang yang menunjukkannya. Sebagaimana kita faham bahwa Rasulullah SAW awal-awal adalah mendakwahkan agama di Mekah kurang lebih 13 tahun. Pertama-tama yang diserukan adalah menyeru manusia ini kepada iman, kepada tauhid. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Pada saat itu manusia di dalam keadaan jahiliyah. Bukan mereka miskin, bukan mereka terbelakang, tetapi memang kejahilan dalam segi keimanan. Mereka menyembah berhala, lebih daripada 300 berhala di sekitar Mekah. Dulunya ajaran Nabi Ibrahim di Baitullah itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Karena sekian lama telah ditinggal Nabi, tidak ada lagi yang mengingatkan, maka umat sedikit-sedikit bergeser keimanannya. Tidak ada lagi yang mengajak kebaikan, keimanan, sehingga keadaan iman manusia semakin hari bergeser. Pada saat iman bergeser, maka syaitan dan hawa nafsu telah menjerumuskan manusia sehingga menyembah selain daripada Allah. Dan inilah yang dilakukan Rasulullah pada saat diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan agama, membawa risalah Islam. Yang pertama-tama yang diperkenalkan kepada umat adalah menyeru manusia kepada Allah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, niscaya kamu akan berjaya. Jadi ucapan kalimah la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar lafaz saja, tapi hakikat keyakinan itu betul-betul tertanam di dalam hati. Mereka menafikan, kalau sudah mengucapkan kalimah syahadat ini, menafikan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Bayangkan pada saat itu mereka punya keyakinan ada 360 berhala kurang lebih yang mereka pasang di sekitar Ka'bah, bahkan di rumah-rumah mereka, di toko-toko mereka. Pada saat datangnya Islam, menafikan semua berhala-berhala tersebut. Dan ini berat. Bayangkan Nabi SAW berdakwah kurang lebih 13 tahun di Mekah, menghadapi tantangan dan ujian. Pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat pada situ banyak yang menentang beliau. Pengikut beliau adalah orang-orang miskin. Biasanya lah kalau di masyarakat, kalau satu kelompok pengikutnya orang-orang rendahan, orang kadang-kadang mencibir. Ya, orang rendahan, apalagi pengikut Rasulullah pada saat itu kebanyakan dari kalangan budak, hamba sahaya. Bilal, Ammar, banyak sekali dari kalangan orang-orang yang dalam pandangan masyarakat rendah, sehingga bangsawan-bangsawan Quraisy menganggap hal pengikut Rasulullah ini tidak ada apa-apanya.
Apalagi Rasulullah itu pada saat itu adalah orang biasa-biasa saja. Seorang anak yatim pada saat dia dikawin atau bernikah dengan Khadijah itu pun dalam keadaan bukan orang yang ditokohkan, cuma diberikan kepercayaan, dianggap sebagai al-amin, orang yang jujur, amanah seperti itu. Tapi pada saat dia menyerukan agama, maka serentak bahkan keluarga dekatnya, pamannya yang dulu mengharapkannya Rasulullah lahir seperti Abu Jahal, tetapi setelah Nabi mendakwakan agama, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, maka mereka dengan keras menentangnya. Bahkan di Mekah diceritakan Nabi pernah diboikot oleh bangsa Quraisy selama 3 tahun di satu lembah, yang mana mereka tidak boleh berhubungan dengan manusia yang lain kecuali orang Islam itu dalam lembah tersebut. Orang tidak boleh berjualan, mengirim makanan. Sampai-sampai pengikut Rasulullah ini yang lemah, ragu, benarkah kau Muhammad ini engkau seorang nabi? Mintalah tolongan kepada Allah. Bayangkan 3 tahun bukan waktu yang dekat, singkat. Di satu lembah tidak ada makanan, tidak ada minuman, mereka bertahan dengan makanan yang ada mereka miliki. Kalaupun ada orang yang memberikan, makan itu pun sembunyi-sembunyi, takut. Sampai akhirnya pemboikotan itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan, artinya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi dan sahabatnya pada saat perjanjian itu telah usang dimakan rayap yang telah digantungkan di pintu Ka'bah.